FA, yaitu bagaimana cara kita menentukan pilihan saham. Nah, sekarang ada yang namanya selain TA, yaitu TA ya. Kita ke technical analysis. Technical analysis. Ya, sebelum ke teknikal kita ke FA dulu. Kalau sekarang kan kondisinya sebenarnya hampir tidak bisa men-screening bahwa fundamental perusahaan ini bagus atau enggak sih. Karena memang semuanya rata-rata berbondong-bondong keluar sebenarnya dari market ya. Ini kan tidak selalu terkolerasi ya bahwa perusahaan punya fundamental analysisnya sendiri. Ini mungkin harus dikasih tahu nih Cilisa. Karena memang keadaan ini terjadi di seluruh dunia ya. Jadi sudah dari sejak sekitar 2 tahun yang lalu kita kan mengalami perlambatan ekonomi. Salah satunya dimulai dari adanya trade war, ya kan. Nah, itu sendiri trade war ini sendiri yang adanya tambahan pada pengenaan tarif dari USA maupun China, mereka itu bertengkar begitu ya. Ini mengakibatkan perekonomian setidaknya di China misalkan satu itu, ini agak sedikit terganggu. Nah, kalau mereka merasa tidak lagi menguntungkan untuk membentuk sebuah bisnis yang mananya juga nanti akan berpengaruh ke negara lain seperti kita mungkin misalkan. Nah, ini juga akan sedikit banyak mempengaruhi emiten-emiten yang berhubungan dengan negara China, yang banyak berhubungan dengan negara China. Nah, seberapa besar sebenarnya kontribusi dari gejolak fundamental global ini akan cukup kepada fundamental perusahaan? Artinya adalah ada kontribusi atau enggak sih? Karena kan sebenarnya kalau dibilang perusahaan kita yang related ke China lumayan cukup banyak kan, Ci? Iya, ini sangat berkontribusi sekali. Jadi kalau misalnya kondisi sekarang deh yang lagi happening nih, kita WHO sudah menetapkan bahwa coronavirus ini sebagai pandemik, mempengaruhi global seluruh dunia. Coba saja China berhenti beroperasi, maka itu akan mempengaruhi supply dan juga demand dari banyak hal gitu. Salah satunya dari pembangunan pabrik mereka berhenti, mereka juga sedikit menggunakan sumber daya energi tentunya, itu juga terpengaruh, harga minyak sampai jatuh. Selain itu juga ditambah oleh oil price war antara Saudi dan Rusia yang berkembang belakangan ini. Di saat timing yang sangat tidak tepat ya. Iya, betul. Jadi diperkirakan juga bahwa GDP kuartal pertama di banyak negara pasti akan jeblok. Jadi kuartal pertama ini kita harus siap-siap dengan hasil yang tidak begitu bagus. Bukan cuma kita saja, jadi ini benar-benar mempengaruhi seluruh dunia. Dan kalau China perekonomiannya itu turun 1%, maka akan mempengaruhi kita turun sebesar 0,3%. Jadi kita pun sudah harus bersiap-siap untuk berada di antara 4,5 sampai 4,7. Itu udah di depan harus diperhatikan. Nah, kemudian kita ke TA. Tadi kan fundamental analysis, fundamental secara global begitu ya, dan kontribusinya juga ternyata ada. Technical analysis. Nah, ini kontribusinya sejauh apa? Kalau technical analysis fungsinya adalah menentukan titik entry dan exit point yang optimal. Bukan dalam arti optimal nih, bukan dalam arti kata kita bisa beli paling murah banget, bisa jual paling tinggi banget. It's not like that. Tapi kita bisa mengenali tanda-tandanya kalau harga mau naik itu kita beli ya, dan kalau harganya sepertinya udah mau melemah turun, kita segera jual begitu. Jadi analoginya adalah itu seperti technical analysis atau kita membaca chart, itu seperti kita mengetahui maps di jalannya kita, mobilnya ini tuh ada di mana. Kita kalau nyetir matanya ditutup berani nggak? Enggak lah. Nggak berani kan ya. Nggak tahu di depan belok kanan, belok kiri, atau ada jurang atau naik gunung ya. So dengan memperhatikan technical analysis atau chart, membaca chart gitu, kita tahu kalau kita beli Telkom sekarang di harga 3160 terakhir closing, itu ada di puncak gunung atau udah di bawah banget. Siapa tahu ada potensi rebound begitu. Berarti kalau ini berdasarkan chart ya, mungkin ini yang udah agak sedikit dikit gitu ya, expert ya, mungkin untuk mengetahui dan tahu langkah saham ini maunya kemana. Nah, kalau fundamental analysis kan ada beberapa tuh, kayak misal debt equity, terus kayak price to book value, price earnings share, EPS, earning per share gitu ya. Nah, ini apa sih yang harus diketahui on the basic lah gitu ya, kalau di fundamental analysis ini? Secara rasio keuangan yang paling simpel yang bisa menentukan apakah perusahaan ini undervalue atau overvalue, itu ada 2 rasio yang cukup simpel bisa dipelajari oleh para trader dan investor. Yang satu namanya PER, yang satu namanya PBV. Kalau PER ini artinya price berbanding dengan
EPS. Ya, EPS. EPS ini adalah earning per share. Jadi selain kita perlu memperhatikan perusahaan yang profitable atau alias menghasilkan net income, tapi ada satu faktor lagi yang lebih penting yaitu EPS ini, earning per share. Oke, yang mana kalau di laporan keuangan setiap 3 bulanan atau nanti nih akhir Maret ini kita menantikan laporan keuangan tahun 2019, semua harus berlomba-lomba memberikan. Itu ada di bagian paling bawah, kita cari laba per sahamnya, bandingkan dengan previous period apakah ada perkembangan atau tidak gitu. Nah, cari perusahaan yang bisa menghasilkan lebih baik dari previous period. Oke. Ini lebih penting juga EPS karena ini melambangkan bahwa keuntungan secara real yang didapatkan setiap investor itu adalah berdasarkan berapa lembar saham yang dia punya, right? Oke. Jadi kalau misalkan Telkom ada keuntungan net income 1 triliun misalkan gitu, itu kan nggak buat kita semua, harus dibagi rata ke seluruh jumlah pemegang saham. Nah, itu pentingnya EPS. PAR ya, yang kedua price to book value. Oke, sekarang adalah PBV, price per book value. Oke. Book value ini didapat dari equity, jumlah nilai total modal dibagi dengan jumlah saham beredar. Ini analoginya mungkin kayak dua hal ini ya, analoginya seperti kita beli voucher pulsa begitu. Kalau misalkan isi voucher pulsanya itu 5.000 and then kita bayar 10.000, mahal kan? Ya, dibandingkan mungkin ada yang jual pulsanya itu 5.000 tapi kita bayarnya cuma 7.000. Nah, jadi kita mencari PER dan PBV yang lebih rendah itu justru lebih baik. Karena itu mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut ternyata masih under value, begitu. Ya, in general sih kalau saya bilang semua ini kita generalisasi semua industri ya. PER dan PBV yang bagus itu mungkin di bawah angka 15 kali. 15 mereka kali ya, harus under 15 kali ya. Mereka dalam kali, bukan dalam persen.